Dalam agama Islam itu yang menjadi pokok utama itu adalah akidah, yang dimana nanti di dalamnya terdapat syariat dan akhlak. Kalau diibaratkan, akidah itu bagaikan akar pohon, syariat sebagai batangnya, dan akhlak sebagai daun dan buahnya. Yang dimana nanti apabila semakin kuat cengkraman akar tersebut, maka semakin kuat pula pohon tersebut. Jadi semakin kuat akidah kita, akidah Islam kita, maka semakin kuat pula keimanan kita kepada agama kita, yaitu agama Islam. Nah, dari tadi kita bahas tentang akidah. Akidah itu apa sih? Tujuannya apa dan bagaimana cara meningkatkannya? Nah, daripada bingung teman-teman, mari ikuti pembelajaran kali ini. Assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam lindungannya Allah dan dalam keadaan baik. Kira-kira udah pada siap belum pembelajaran kali ini? Kalau udah siap, kuy kita mulai. Tapi kita mulai dengan membaca doa dulu ya. Semoga pembelajaran kali ini bisa memberikan barokah, memberikan manfaat kepada kita maupun orang lain, dan mudah difahamkan. Amin. Nah teman-teman, pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang akidah Islam. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, agar teman-teman bisa memahami arti tentang akidah. Yang kedua, teman-teman bisa memahami atau memaknai dalil dari akidah Islam. Yang ketiga, teman-teman bisa memahami tujuan dari akidah Islam. Yang keempat, teman-teman bisa membiasakan diri dengan metode yang dapat meningkatkan akidah Islam. Yang kelima, yang terakhir, yaitu teman-teman bisa memahami prinsip-prinsip akidah Islam. Nah, itu teman-teman pembelajaran kali ini. Tujuannya itu. Apa sih itu pengertian akidah teman-teman? Ayo, udah ada yang tahu belum? Kalau udah ada, coba tunjuk tangan. Nah, pengertian akidah itu adalah hubungan antara manusia dengan Allah atau Tuhannya, atau bisa disebut dengan hablum minallah. Akidah juga diartikan sebagai kesungguhan keyakinan kita terhadap Allah tanpa ada keraguan dan bantahan di dalamnya. Nah, di sini juga banyak pengertian menurut beberapa ahli dan pengertian tentang ilmu akidah. Dalam pembelajaran kali ini kita juga membahas tentang dalil, prinsip, ada metode, dan tujuan. Oke teman-teman, menurut bahasa, pengertian akidah itu berakar dari kata akada yakidu akidatan, yang berarti tali pengikat sesuatu dengan yang lainnya, sehingga menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Akidah juga dapat diartikan sebagai iman, kepercayaan, dan keyakinan. Perlu teman-teman ketahui, akidah itu berarti hubungan antara manusia dengan Tuhannya, atau bisa disebut hablum minallah, dan di dalamnya tidak ada keraguan maupun bantahan. Pengertian menurut Mahmud Shaltut itu teman-teman, akidah adalah pondasi yang di atasnya dibangun hukum syariat. Hukum syariat yang kuat terlahir dari akidah yang kuat. Tidak ada akidah tanpa syariat, dan syariat tidak akan pernah lahir tanpa akidah. Jadi syariat adalah perwujudan dari akidah. Jadi teman-teman, jika diibaratkan akidah itu seperti akar pohon dan syariat sebagai batangnya,
dan akhlak sebagai daun dan buahnya. Semakin kuat cengkraman akar tersebut, maka semakin kuat pula pohon tersebut. Walaupun angin yang menghembus sangat kencang, pohon tersebut tidak akan pernah roboh. Bentuk dari akidah itu adalah takwa, yang berarti mematuhi apa yang diperintahkan atau menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian yang kedua adalah pengertian tentang ilmu akidah menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Syekh Muhammad Abduh. Perlu teman-teman ketahui, Syekh Muhammad Abduh itu adalah guru dari Mahmud Shaltut. Beliau mengutarakan bahwa pengertian ilmu akidah itu adalah sesuatu hal yang membahas tentang wujud Allah, sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, dan Rasul-Rasulnya. Yang kedua, menurut Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, pengertian ilmu akidah adalah ilmu yang membahas tentang kepercayaan-kepercayaan iman yang berlandaskan dalil-dalil akal dan mengemukakan alasan-alasan untuk menolak kepercayaan yang bertentangan dengan golongan salaf dan ahlus sunnah. Jadi teman-teman, kesimpulannya yaitu ilmu akidah adalah ilmu yang membahas tentang segala hal yang berkaitan dengan rukun iman, dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang meyakinkan. Dari hadis di atas, teman-teman bisa mengambil kesimpulan apa? Ayo. Jadi teman-teman, kesimpulannya yaitu adalah bahwa rukun iman itu ada 6 yang sering kita hafalkan ketika TPA dulu. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Jadi teman-teman, yang harus dipahami pertama yaitu mengetahui tentang pengertian dalil. Jadi pengertian dalil adalah argumentasi yang kuat dan benar yang memadai. Dan dalil dalam akidah Islam dibagi menjadi 2 teman-teman. Ada yang udah tahu belum? Ayo. Nah, jadi dalam akidah Islam, dalil dalam akidah Islam dibagi menjadi 2. Yang pertama, dalil akli, dan yang kedua dalil nakli. Dalil akli berasal dari akal, dan dalil nakli berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Pembahasan yang pertama teman-teman yaitu dalil akli. Pengertian dalil akli adalah dalil yang didasarkan pada penalaran akal sehat. Jadi orang-orang yang tidak dapat mempergunakan akalnya karena ada gangguan tidak diwajibkan untuk memahami akidah. Perlu teman-teman ketahui, dalam berakidah Islam itu tidak diperbolehkan hanya ikut-ikutan, melainkan dengan keyakinan yang dapat dipelajari sesuai dengan akal sehat. Pengertian yang kedua yaitu teman-teman adalah dalil nakli. Jadi dalil nakli adalah dalil yang didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, yang bermula dari ketidakmampuan akal manusia untuk menyelidiki hal yang gaib. Untuk mengetahuinya, kita itu harus yakin dengan wahyu Allah. Kebenaran dari dalil nakli itu teman-teman yaitu bersifat qat'i atau pasti. Kebenarannya mutlak serta berlaku untuk semua ruang dan waktu. Dalil nakli itu dibagi menjadi 2. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua hadis Rasul. Hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal maka cukup diyakini kebenarannya dan tidak harus kita buktikan dengan akal. Yang termasuk dalam hal ini yaitu adalah hakikat hal gaib seperti
kiamat seperti alam barzah, alam mahsyar, malaikat, surga dan neraka itu tergolong dalam hal gaib. Tujuan dari akidah Islam itu teman-teman ada 6. Yang pertama yaitu untuk mengikhlaskan niat dan ibadah hanya karena Allah, hanya kepada Allah. Karena Allah pencipta yang tiada sekutu baginya, maka kita itu harus mengikhlaskan, meniatkan ibadah kita hanya kepada Allah, tidak untuk selainnya. Yang kedua yaitu untuk membebaskan akal dan pikiran dari kegelisahan yang timbul karena lemahnya akidah. Karena orang yang lemah akidahnya, ada kalanya ia akan kosong hatinya, dan ada kalanya ia akan terjerumus pada berbagai kesesatan dan khurafat. Yang ketiga yaitu menenangkan jiwa dan pikiran. Karena dengan akidah, hubungan seorang mukmin dengan Allah akan menjadi semakin kuat, sehingga ia akan menjadi seorang yang tegar dalam menghadapi persoalan dan sabar dalam menghadapi cobaan. Yang keempat yaitu meluruskan niat ibadah serta berhubungan baik dengan orang lain sesuai ajaran Al-Quran dan Sunnah. Karena ada juga loh teman-teman yang beribadah itu hanya karena mencari pujian dari orang lain. Jadi ibadahnya itu tidak benar-benar karena Allah, karena ingin mencari pujian. Si Anu itu kok sholatnya rajin banget ya, padahal si A itu hanya ingin mencari pujian, tidak ikhlas karena Allah itu. Serta jangan memperdayakan atau memanfaatkan hubungan pertemanan kita dengan orang lain, baik itu hubungan antara teman dengan kita, dengan saudara, dengan ya kerabat atau yang lainnya lah. Itu karena ingin memperdaya atau memanfaatkannya untuk keuntungan kita saja. Itu tidak boleh. Jadi kita itu harus berhubungan atau berteman dengan orang lain itu karena Allah, karena ingin mengajak untuk jalan yang benar atau meluruskan atau yang lain. Intinya itu kita mendapat keuntungan bagi kita maupun untuk teman kita atau orang lain gitu. Jadi untuk pertemanan itu jangan hanya melulu mencari kemanfaatan untuk diri kita, tapi untuk kemanfaatan untuk teman kita. Yang kelima yaitu bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Karena setiap amal perbuatan itu pasti ada balasannya, baik itu perbuatan baik, baik itu perbuatan jahat, maka akan dibalas dengan balasan yang setimpal. Walaupun itu hanya kebaikan sebiji zarah atau seberas satu biji beras itu Allah akan membalas dengan setara apa yang kita berbuat, baik itu kejahatan maupun itu kebaikan. Yang keenam yaitu meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan memperbaiki diri dan kelompok. Maksudnya kelompok yaitu ya orang-orang di sekitar kita, termasuk keluarga, masyarakat, organisasi yang kita ikuti, maupun orang-orang yang selalu mendukung kita, itu harus kita memberi support untuk memperbaiki, untuk diperbaiki menjadi lebih baik. Dan bagaimana cara kita memperbaiki diri? Ya kita introspeksi diri lah, introspeksi apa kesalahan kita yang sudah berbuat atau ucapan kita yang telah menyakiti orang lain, itu kita introspeksi, kita seleksi. Wah, ini kayaknya jahat, ini telah melukai orang lain gitu. Jadi kita untuk esok harinya kita perbaiki lagi. Wah, kalau kemarin saya pakai perkataan ini menyinggung orang lain, maka sekarang saya tidak akan melakukannya. Nah, itu dari hal yang remeh-temeh itu kita dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Hai teman-teman, untuk meningkatkan kualitas akidah kita, saya akan memberikan 2 metode, yaitu yang pertama dengan pembiasaan dan keteladanan, dan yang kedua dengan pendidikan dan pengajaran. Yang pertama, untuk meningkatkan akidah kita,
yang dengan metode pembiasaan dan keteladanan itu bisa kita mulai dengan keluarga. Bisa kita mulai dari keluarga, dari yang paling bawah. Perlu teman-teman ketahui, peran orang tua itu sangatlah penting untuk menanamkan akidah di dalam hati anggota keluarga itu sejak sedini mungkin. Keberhasilan penanaman akidah itu tidak melulu menjadi tanggung jawab seorang guru, tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak. Semua pihak itu termasuk juga masyarakat, orang di sekitar, teman, guru, dan semua yang diselilingi orang itu menjadi tanggung jawab, menjadi seorang yang bertanggung jawab atas penanaman akidah anak tersebut. Selain itu, pembiasaan hidup dengan kekuatan akidah itu harus dilakukan secara berulang-ulang atau istiqomah agar akidah kita menjadi semakin kuat. Yang kedua, untuk meningkatkan akidah kita dengan cara atau dengan metode yang kedua, yaitu pendidikan dan pengajaran, itu bisa kita laksanakan di dalam keluarga, masyarakat, dan pendidikan formal. Oleh sebab itu, pendidikan Islam menjadi penting dan menjadi kewajiban bagi orang tua dan guru, di samping menjadi amanat yang harus disampaikan dari generasi satu ke generasi selanjutnya, yang akan dijalankan oleh para pendidik untuk mendidik para anak-anak. Untuk pembahasan yang terakhir teman-teman, kita akan membahas tentang prinsip akidah Islam. Prinsip akidah Islam di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu dengan meyakini dan mengakui bahwa Allah itu Maha Esa, dengan beriman kepada Allah, beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya. Yang kedua yaitu meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, sehingga kita juga harus meyakini apa yang dibawa olehnya. Yang ketiga yaitu meyakini bahwa adanya hari kebangkitan. Dengan hal seperti ini akan menyadarkan bahwa kehidupan di dunia ini bukanlah akhir dari segalanya. Maka dari itu, persiapkanlah amal yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Allah ketika hari kebangkitan kelak. Yang keempat yaitu meyakini bahwa Allah itu Maha Adil. Dengan begitu akan menumbuhkan keyakinan bahwa setiap amal perbuatan, baik itu buruk maupun baik, itu pasti akan ada balasannya. Alhamdulillah teman-teman, kali ini kita telah berhasil menyelesaikan materi memahami akidah Islam. Ayo, kali ini ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang telah saya paparkan tadi enggak? Akidah adalah pokok dasar dalam agama Islam dan harus kita tingkatkan dengan menggunakan metode-metode apa yang telah kita sampaikan supaya dapat meningkatkan kualitas akidah kita dan menjadikan akhlak dan syariah menjadi semakin kuat. Dalil akidah itu dibagi menjadi 2, yaitu ada dalil akli dengan akal dan nakli dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan tujuan meluruskan niat, menenangkan hati, dan berusaha menjadi lebih baik lagi, beserta 4 prinsip akidah Islam, yaitu meyakini bahwa Allah itu Maha Esa. Yang kedua yaitu meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan yang ketiga yaitu meyakini bahwa akan ada hari kebangkitan. Dan yang terakhir yaitu 4, meyakini bahwa Allah itu Maha Adil. Maka dari itu teman-teman, mari kita tingkatkan kualitas akidah kita. Dengan begitu, kehidupan kita akan menjadi lebih berkualitas. Nah, demikian teman-teman pembelajaran kali ini. Semoga menjadikan pembelajaran kali ini mendapatkan banyak ibroh atau hikmah
Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah. Maka dari itu amalkanlah apa yang telah kita pelajari kali ini ya teman-teman. Jangan lupa ikhtiar dan tawakal, jaga amal, jaga hati, jaga perbuatan, jaga lisan, dan jaga iman dan takwa. Semangat belajar, pantang menyerah, dan tingkatkan kualitas hidup. Tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat, maka niatkanlah menuntut ilmu karena Allah Ta'ala. Oke, sekian dari kakak. Banyak salahnya mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.